Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Min Prof hadir kembali dengan kisah Yu Lejin, si anak SMA mantan tentara bayaran. Sebelumnya, selamat menunaikan ibadah puasa di bulan Ramadan bagi teman-teman yang menunaikannya. Jadi, langsung saja siapkan bantal, mulai rebahan, dan simak kisahnya. Cha Jinwoo yang sedang membeli makanan berkata dalam hatinya, dia tidak mau pergi ke sekolah. Kemudian, ponselnya berdering. Saat mengecek, dia melihat kakaknya memberitahu kalau kakaknya akan pulang Sabtu ini. Seoha juga bertanya, apa Jinwoo ada waktu? Nanti dia akan membeli Jinwoo makanan enak. Jinwoo kembali mengingat saat dia masih SMP. Saat itu, teman sekelasnya membicarakan tentang drama yang dimainkan oleh Seoha. Mereka kesal melihat akting Seoha yang buruk. Mereka juga penasaran kenapa produser memasukkan idol ke drama itu. Dramanya langsung hancur ketika Seoha ikut. Mungkin Seoha menyuap produsernya. Jinwoo mendengar pembicaraan temannya. Sepulang sekolah, dia yang kesal bertanya, kenapa kakaknya berakting seperti itu? Seoha bingung dengan adiknya. Dia pulang ke rumah untuk istirahat sebentar. Tapi Seoha kaget saat Jinwoo tiba-tiba menyuruhnya berakting lebih baik lagi. Seoha beralasan jika berakting tidak semudah itu. Dia sendiri juga mau pandai berakting, tapi itu lebih mudah diucapkan dibanding dilakukan. Jinwoo tak mau tahu. Dia memaksa kakaknya agar berakting lebih baik lagi. Anak-anak di kelas menghina kakaknya, mengatakan kalau akting kakaknya sangat buruk. Dan itu membuat Jinwoo malu. Seoha seketika diam mendengar adiknya. Kembali ke masa kini, Jinwoo merenungi perbuatannya di masa lalu dan berpikir dia memang pantas diperlakukan seperti itu. Tanpa dia sadari, Lejin mengawasinya dari luar tos serba. Tiba-tiba, ponsel Lejin berdering. Ternyata Dayun mengeset. Dia diberitahu oleh Jaehyung kalau kakaknya tidak masuk sekolah. Lejin membalasnya, berkata jika dia ada urusan sebentar di tempat lain. Dayun kaget mengetahui itu. Padahal tadi pagi kakaknya berangkat lebih awal. Lejin meminta maaf pada adiknya. Jinwoo yang keluar dari kantin melirik ke arah Lejin dan kagum melihat penampilannya. Dia penasaran siapa orang itu. Meski memakai masker, dia masih sangat menarik perhatiannya. Karena terlalu fokus melihat Lejin, Jinwoo tersandung dan terjatuh. Belanjaannya berserakan di jalan. Jinwoo buru-buru memungutnya kembali. Dia merasa malu, tapi ternyata Lejin membantunya. Jinwoo berterima kasih, dan tepat saat dia mengambil kimbap dari tangan Lejin, perut Lejin berbunyi. Jinwoo segera menawarkan makanannya pada Lejin. Mereka berdua lalu makan bersama. Tapi perhatian Jinwoo tertuju pada wajah Lejin. Dia terpana melihat wajah Lejin tanpa masker. Jinwoo heran, mereka satu sekolah, tapi kenapa sepertinya dia baru pertama kali melihat pria ini. Jinwoo kemudian bertanya, Lejin kelas berapa? Lejin menjawabnya, dia kelas 3. Jinwoo mengerti ternyata Lejin itu seniornya. Namun Lejin menyangkal dia bukan senior di sana karena mereka beda sekolah. Jinwoo bingung padahal Lejin sedang memakai seragam sekolahnya. Lejin berkata jika dia hanya singgah sebentar di sekolah ini. Walaupun sebenarnya dia sedang menyusup. Lejin tidak mungkin membocorkannya. Jinwoo masih heran dengan Lejin. Tapi tiba-tiba ponselnya berbunyi. Dan saat melihatnya, dia jadi panik. Jinwoo buru-buru meninggalkan Lejin. Dia berlari sambil mengangkat teleponnya. Lejin mendengar Jinwoo berusaha menjelaskan situasinya pada si penelepon. Tapi dia hanya menatap Jinwoo yang pergi. Di kelas, Jinwoo memberi semua makanannya pada geng Seunghan. Si cewek menggerutu. Dia pikir dia akan mati kelaparan. Si brengsek menambah, bagaimanapun juga tidak ada yang bisa idiot itu lakukan dengan benar. Jinwoo menundukkan kepalanya. Dia bertanya-tanya,
Sampai kapan dia harus hidup seperti ini? Semester 2 di kelasnya juga masih lama dan sangat jauh sampai hari kelulusan. Jinwoo mulai berpikir untuk berhenti bersekolah. Tapi kakak dan orang tuanya pasti akan terkejut. Si cewek mendadak menuduh Jinwoo melihat kakinya. Seketika membuat Jinwoo ketakutan. Dia berusaha menjelaskan, tapi si cewek tidak mau mendengar alasan. Jinwoo berusaha meyakinkan si cewek keras kepala itu, dan mereka berdua bertengkar. Tiba-tiba, Seung-han berdiri dan tanpa basa-basi menendang paha Jinwoo, membuatnya jatuh dan mengerang kesakitan. Saat Jinwoo terbaring di lantai, Seung-han mengunci lehernya, membuat Jinwoo kesulitan bernafas. Setelah beberapa saat, Seung-han melepas kunciannya dan berbicara seolah baru latihan gulat, meninggalkan Jinwoo yang pingsan di lantai kelas. Jinwoo kembali melihat masa lalunya. Kali ini para preman di kelas preman kelas membicarakan kakaknya. Awalnya mereka memuji kecantikan Seoha, lalu menghina Seoha sebagai cewek gampangan. Jinwoo langsung marah dan menyuruh mereka berhenti bicara sembarangan. Hasilnya, dia membuat mereka marah dan dia dipukuli. Akhirnya Jinwoo tersadar di UKS. Saat menoleh ke samping, dia terkejut menemukan Lee Jin yang sedang menjaganya. Lee Jin heran, kenapa Jinwoo tidak memberitahu kakaknya. Jinwoo berpura-pura bingung, namun Lee Jin mengulang, kenapa Jinwoo tidak memberitahu Cha Seoha tentang itu. Mendengar nama kakaknya, Jinwoo terdiam. Melihat ekspresi Lee Jin, dia tahu Lee Jin tidak menebak-nebak. Jinwoo penasaran, kenapa Lee Jin tahu kakaknya. Sebelum menjawab, Jinwoo sekali lagi mengingat perjuangan kakaknya. Dia akhirnya berkata, jika adiknya Cha Seoha ketahuan menjadi seorang bread shuttle atau pecundang yang disuruh-suruh membeli makanan di sekolah itu pasti akan sangat merugikan kakaknya. Jinwoo memberitahu Lee Jin, seandainya orang-orang tahu adiknya Cha Seoha menjadi seorang bread shuttle, itu pasti akan merugikan kakaknya. Meski Jinwoo ingin berhenti, dia tidak bisa melakukannya. Lee Jin heran, kenapa Jinwoo bersikap seperti itu? Jinwoo menjelaskan, seorang artis harus pandai menjaga citra mereka lebih dari yang bisa Lee Jin pikirkan. Dan bukan hanya citra mereka sendiri, tapi juga keluarga mereka. Jika fakta adik Cha Seoha menjadi bread shuttle seperti orang bodoh terungkap, kakak Jinwoo akan menderita masalah yang tidak perlu dia derita. Lee Jin masih penasaran dan bertanya, walaupun sebenarnya bukan Jinwoo yang menyebabkan masalah. Jinwoo mengiyakannya. Terlepas dari dia benar atau salah, kalau kontroversi muncul, pasti akan ada orang-orang yang mencari-cari kesalahan dan ingin menodai nama baik seseorang. Lee Jin bertanya lagi, bagaimana kalau Jinwoo memberitahu gurunya? Jinwoo lalu menjawab, jika bisa diselesaikan semudah itu, dia tidak akan jadi menderita seperti sekarang ini. Selain perundungannya akan bertambah parah, jika masalah semakin besar dan dipublikasikan akan terkuak kalau salah satu anggota keluarga Jinwoo adalah Cha Seoha. Intinya, apapun yang Jinwoo lakukan tidak akan menyelesaikan masalah apapun, dan itu malah akan merugikan kakaknya. Setelah mendengar cerita Jinwoo, Lee Jin bertanya, apa rencana Jinwoo ke depannya? Jinwoo hanya diam. Sebelum bisa menjawab pertanyaan Lee Jin, ponselnya berbunyi. Kroco Seung-han menyuruh Jinwoo membeli makanan untuknya, dan Jinwoo harus membeli lebih banyak karena anak-anak sedang berkumpul. Yang lainnya ikut mengechat Jinwoo melihat tanda pesannya sudah terbaca. Sepertinya Jinwoo sialan, sudah sadar. Mereka sempat mengejek Jinwoo dan menyuruhnya cepat-cepat datang ke tempat mereka. Jinwoo lalu menjawab Lee Jin, dia harus mencoba bertahan seperti ini sampai dia lulus. Lee Jin bangun dari kursinya. Tanpa mengatakan apapun, dia keluar dari sana. Di luar, dia mengeluarkan ponselnya. Ternyata dari tadi dia menoleh ponsel Seoha. Lee Jin bertanya, apa Seoha sudah mendengar semuanya? Di rumahnya, Seoha menahan air mata.
Lejin kemudian berkata, akhirnya mereka tahu kenapa adiknya Seoha terus menghindarinya selama ini. Padahal Seoha pikir selama ini adiknya hanya sedang mengalami masa puber dan menjaga jarak karena dia tidak menyukainya. Seoha tidak pernah membayangkan Jinwoo menjalani kehidupan seperti itu. Gara-gara dia, adiknya menderita. Lejin membelanya, ini bukan salahnya Seoha, juga bukan karena Jinwoo. Setelah mengatakan itu, Lejin menutup panggilannya. Dia lalu termenung. Dia memikirkan perkataan Dayun yang memuji Seoha. Malam itu, sambil tersenyum, Dayun bercerita dia tidak akan menyangka kalau Cha Seoha sebaik itu. Bahkan, teman-teman sekelasnya juga iri melihatnya. Setelah berpikir sejenak, Lejin kembali memakai maskernya. Dia kemudian pergi ke kelas Jinwoo. Di sana, Yongshik masih sibuk menonton video di HP-nya, sedangkan kroco-kroconya membicarakan Jinwoo yang belum datang ke sana. Dia lagi-lagi pingsan karena tekniknya Yongshik. Salah satu dari mereka berkata dia juga ingin mencoba nanti. Tiba-tiba, Lejin masuk ke kelas itu. Seketika, semua preman kelas menatapnya. Salah satu cewek di sana penasaran siapa pria itu. Dia bukan anak kelasnya. Si brengsek maju dan memprovokasi Lejin. Tanpa basa-basi, Lejin menamparnya sampai dia terjatuh. Teman si brengsek terkejut. Namun, belum sempat melawan, sebuah tendangan mengenai perutnya, membuatnya jatuh ke belakang. Seung Han melirik Lejin, dan dua preman lain yang marah maju menyerang Lejin. Dengan mudah, dia menghindar dan meninju dagu lawannya. Sedangkan yang satu lagi harus merasakan tinju Lejin di perutnya. Dalam sekejap, keempat preman dilumpuhkan olehnya. Bahkan cewek tadi terdiam ketakutan. Kemudian Yongshik dengan belagunya berdiri, meski dia tidak tahu siapa bajingan gila ini. Tapi ini bagus, sudah lama dia ingin menggunakan tekniknya di pertarungan langsung tanpa peraturan atau glove. Dia berkata meski kemampuan Lejin lumayan, tapi dia sudah salah memilih lawan. Yongshik memasang kuda-kuda tanpa mengetahui siapa orang di depannya. Dia meninju Lejin, tapi tindunya dihindari oleh Lejin. Yongshik jadi marah dan kembali menyerang. Tapi Lejin memukul muka Yongshik dengan sikunya, membuat dia terhuyung-huyung dan hidungnya mengeluarkan darah. Sambil menutupi hidungnya, dia kembali menunjuk Lejin. Tapi sia-sia saja, sebuah bau mentah mengarah ke perutnya, membuat Yongshik termundur beberapa langkah. Sekarang Yongshik mulai bertanya-tanya, siapa anak sialan ini? Dia masih berusaha melawan. Dia mengangkat kakinya, tindakan yang sangat bodoh. Lejin menangkap kaki Yongshik, lalu menendang kaki satunya lagi. Yongshik kehilangan keseimbangan dan terjatuh dengan keras. Semua siswa di sana tercengang melihat pemandangan itu. Seung Han dengan sisa tenaganya mencoba bangkit. Tiba-tiba pintu kelas itu didobrak dan segerombolan preman kelas lain masuk ke sana. Lejin berbalik dan melihat mereka. Seung Han akhirnya kembali bangkit. Dia lalu tertawa. Walau Yongshik tidak tahu siapa orang sialan ini, yang jelas dia akan mampus hari ini. Sekarang, seluruh geng Yongshik sudah berkumpul di kelas 2-4. Mereka bertanya pada Yongshik, siapa pria sialan ini? Yongshik berkata dia tidak tahu. Pria itu tiba-tiba datang ke sana dan merusuh. Seorang preman paling depan menanyakan identitas Lejin dan alasan dia merusuh di sini. Lejin hanya berdiri sambil menatap dingin mereka. Salah satu preman merasa kesal diacuhkan oleh Lejin. Dia memerintahkan bawahannya untuk melepaskan masker Lejin agar dia bisa melihat wajahnya. Preman-preman itu mulai maju satu persatu. Lejin menyilangkan kakinya, menghadang salah satu lawannya dengan siku. Lalu dengan cepat menampar yang lain, membuat lawannya langsung tumbang. Yongshik yang melihat bawahannya bengong berteriak kesal, menyuruh mereka mengeroyok Lejin. Sontak, semua preman menerjang ke arahnya, dan semuanya pasti tahu kelanjutan pertarungan itu.
Di sisi lain, Jinwoo baru saja selesai membeli makanan dan sedang menuju ke kelasnya. Dia penasaran siapa sebenarnya orang tadi. Dia mendadak muncul dan menghilang dalam sekejap. Jinwoo mengingat kejadian tadi dan berharap tidak ada lagi hal buruk yang akan menimpanya hari ini. Namun suara keras di depannya menyadarkan dia. Jinwoo keheranan melihat banyak orang yang berkumpul di depan kelasnya. Tak cukup sampai di situ, tiba-tiba seseorang terlempar keluar dari kelasnya dan menghantam dinding, menimbulkan suara keras. Jinwoo tercengang melihat itu. Dia bergegas menerobos orang-orang yang mengintip dari luar. Baru saja menengok, dia lagi-lagi terkejut saat seseorang terbang di depan matanya. Orang itu jatuh ke meja seketika membuat seisi kelas jadi kacau. Akhirnya pembersihan itu sudah selesai. Jinwoo masih kebingungan. Dia bertanya-tanya, apa yang sedang terjadi? Di sana hanya ada Lee-jin dan Young-sik yang masih berdiri. Sedangkan para kroco Young-sik semuanya sudah terkapar tak berdaya. Pemandangan yang mengerikan, darah berceceran di mana-mana. Ditambah preman-preman yang terkapar membuat suasananya jadi tambah mencekam. Jinwoo tidak percaya hanya seorang saja bisa melakukan semua ini. Young-sik bergetar melihat kengerian itu. Siapa si sialan ini? Apa di sekolahnya sudah ada anak yang seperti monster? Lee-jin kembali menatap Young-sik seketika membuatnya panik. Lee-jin lalu berjalan ke arahnya. Setelah cukup dekat, Young-sik bertanya siapa Lee-jin. Kenapa dia tiba-tiba berbuat seperti ini pada mereka? Lee-jin sedikit heran mendengar itu. Dia balik bertanya, apa Young-sik punya alasan saat menyiksa orang-orang? Sebaiknya dia camkan ini. Jika nanti Lee-jin mendengar omongan kalau Young-sik kembali mengganggu seseorang, dia akan datang lagi ke sini. Dan kalau dia sampai datang lagi, semuanya tidak akan berakhir seperti sekarang. Ekspresi Young-sik langsung berubah. Dia jadi takut, sepertinya bajingan ini kenal salah satu di antara anak-anak yang dia usik. Lee-jin mendesak Young-sik menjawabnya. Tapi tampaknya Young-sik masih belum menyadari betapa berbahaya orang di depannya. Dia tertawa keras dan berkata dia jadi merinding. Apa pria ini sok suka menantang karena sedang puber? Dia melanjutkan provokasinya. Walau Young-sik tidak tahu siapa pria ini, tapi sepertinya dia kebanyakan nonton film. Apa dia pikir Young-sik akan bilang iya kalau dia mengatakan hal seperti itu? Lee-jin sudah cukup mendengar semua bacotan itu. Tangannya kemudian memegang wajah Young-sik, lalu dengan sekuat tenaga dia menghantam wajah itu ke lantai. Semua orang tertegun melihatnya. Lee-jin terus memukul kepala Young-sik sampai akhirnya dia menyuruh Lee-jin berhenti. Lee-jin kembali menyuruhnya menjawab pertanyaan tadi. Young-sik menyerah, pria ini tidak main-main. Dia berjanji akan menuruti perkataan Lee-jin. Dia tidak akan mengusik siapapun lagi. Setelah mendengar itu, Lee-jin akhirnya berjalan pergi. Jinwoo yang bertatap dengannya ketakutan, tapi Lee-jin mengabaikannya dan terus berjalan. Jinwoo masih tidak percaya ini. Dulu dia berpikir tidak ada orang yang bisa menyentuh preman sekolahnya. Tapi sekarang mereka semua dikalahkan oleh seorang pria. Bahkan Jang Young-sik yang sok paling hebat juga sama saja dengan yang lain jika dia berhadapan dengan orang yang lebih kuat darinya. Young-sik memegang kepalanya. Dia mengangkat kepalanya dan menemukan Jinwoo di sana. Seketika dia memanggil nama Jinwoo dan bertanya apa yang sedang dilihatnya. Apa Jinwoo pikir ini lucu? Young-sik berteriak kesal menyuruhnya datang melawannya. Jinwoo yang ketakutan berusaha menjelaskan, namun seseorang berdiri di depannya. Ternyata Lee-jin masih belum pergi. Dia berlari ke arah Young-sik. Melihat Lee-jin, Young-sik berusaha menenangkannya, tapi sudah terlambat. Lee-jin mencengkram wajahnya dan membantingnya. Penglihatan Young-sik kabur. Dia merasa sesuatu di tangannya saat memeriksa itu. Dia menemukan Lee-jin sedang memegang tangannya.
Lalu terdengar suara. Siswa lain bergidik melihat itu, jari Yongsik sudah patah. Lejin berjongkok dan bertanya apa Yongsik meremehkan perkataannya. Dengan terbata-bata, Yongsik berjanji dia benar-benar tidak akan mengusik siapapun lagi. Namun Lejin mengatakan itu tidak perlu, karena dia bisa terus kembali ke sini. Lejin beranjak pergi meninggalkan Yongsik dengan raut wajah menyedihkan. Lejin sekali lagi melewati Jinwoo. Dia berkata jika dia sudah melunasi harga makanan tadi. Jinwoo tidak bisa berbuat apa-apa. Dia hanya bisa menatap punggung Lejin dari kejauhan. Di lorong, Lejin melaporkan situasinya pada Cha Seoha. Dia tidak perlu terlalu khawatir. Walau tadi ada sedikit masalah, tapi Lejin sudah mengurusnya. Ya, maka berakhirlah kisah Yu Lejin pada hari ini. Min Prof pamit undur diri. Sekian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.